Shalom, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Mari kita bersyukur dan terima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Bapa, Engkau sangat mengasihi kami, memperhatikan hidup kami. Tidak pernah sekalipun Kau meninggalkan dan membiarkan kami. Oleh karena itu kami bersyukur menjadi umat pilihan Tuhan. Saat ini kami akan kembali mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan Yesus, kami siap melakukannya. Haleluya, amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan saat ini adalah takut akan Tuhan dari kitab Amsal pasal yang ke-23 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tuhan memberkati semua orang, tetapi ada berkat yang khusus bagi umatnya yang percaya kepadanya. Tapi yang pertama, kita harus memiliki rasa takutlah akan Tuhan, yaitu menghormati otoritas dan kuasa ilahi. Dan kita sadar Tuhan memberikan perintah melalui firman-Nya agar kita taat melakukannya dengan setia. Jadi takut akan Tuhan itu dibuktikan dengan ketaatan melakukan setiap perintah dan kehendak-Nya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Takutlah akan Tuhan. Kemudian yang kedua, kalau kita takut akan Tuhan, pasti ada masa depan. Jadi keberhasilan dan keberuntungan itu sudah Tuhan sediakan. Karena kalau kita merenungkan firman Tuhan mengatakan perjalanan kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Kita akan mencapai tujuan yang kita rencanakan. Terlebih tujuan kehidupan kekal yang juga sudah direncanakan dan ditetapkan Allah dalam kehidupan kita. Jadi kita memiliki masa depan yang cerah. Kita tidak takut menyongsong hari esok. Kita tidak khawatir terhadap anak cucu kita. Karena firman Tuhan mengatakan anak cucu orang benar pasti akan diberkati, tidak diizinkan menjadi peminta-minta. Kemudian yang ketiga, kalau kita takut akan Tuhan, pasti ada harapan. Tuhan yang menyertai kita senantiasa melindungi perjalanan hidup kita. Dan setiap impian bisa menjadi kenyataan. Kita berusaha, Tuhan yang mewujud nyatakannya dengan sempurna. Karena kita tidak mungkin mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita perlu topangan tangan Tuhan. Kita perlu pertolongan Tuhan. Kita membutuhkan kemurahan Tuhan. Dan itu menjadi semua harapan dalam kehidupan kita. Tuhan yang akan mewujudkannya. Jadi apa yang perlu kita lakukan dalam hidup kita? Takutlah akan Tuhan dalam segenap hidupmu. Milikilah semangat yang kuat untuk melakukan firman Tuhan. Dan berusahalah mewujudkan impianmu, tentunya dengan pertolongan dan campur tangan Tuhan. Kita harus memiliki cita-cita, memiliki harapan, memiliki tujuan. Tetapi serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Karena rencana kita, Tuhan yang mewujudkannya dalam kehidupan kita. Dengan kekuatan kita, kita tidak akan pernah bisa menyempurnakan cita-cita kita. Tetapi Tuhan pasti menolong. Dalam takut akan Tuhan, ada masa depan yang cerah. Dan impian pasti menjadi kenyataan. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu. Hari ini Engkau mengajar kami bahwa kami harus takut dan taat kepada setiap perintah dan firman yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dalam takut akan Tuhan akan ada masa depan. Karena setiap orang yang perjalanan hidupnya berdasarkan firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, perjalanannya akan berhasil dan ia akan beruntung. Itu adalah firman Tuhan. Dan juga ada masa depan yang cerah. Kami bisa merencanakan segala sesuatu bahkan dengan detail, tetapi keputusan terlaksananya, cita-cita, harapan, dan tujuan kami itu ada dalam tangan kuasa Tuhan. Oleh karena itu kami wajib menyerahkannya dan mempercayakannya kepada Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang mungkin sedang membangun, merenovasi, atau keperluan-keperluan yang lain dalam fasilitas gereja. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau cukupkan.
Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan, Engkau tidak akan membiarkan. Biarlah pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil dapat dilaksanakan dengan baik oleh hamba-hamba Tuhan, oleh gereja-gereja Tuhan. Baik itu pendeta, gembala sidang, para penginjil, para rohaniawan, aktivis gereja, dan semua pelayan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah urapan-Mu terus Engkau curahkan, sehingga dengan takut akan Tuhan, taat kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, dan hidup kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.